Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Puji Prihanto di Toshi-chan, channel khusus investasi yang sekarang sedang fokus di dunia trading forex. Seperti janji saya, setiap malam Senin dan Kamis saya akan melakukan live, tapi kebetulan malam ini saya ada gangguan. Di hari Senin kemarin juga saya ada gangguan teknis. Sekarang juga saya belum ngerti caranya menyelesaikan eee, streaming YouTube itu gimana gitu, saya autodidak belajar, saya belum mengerti, ada problemnya jadi saya sekarang, record aja, nanti saya langsung upload untuk setelah selesai saya langsung upload. Karena seperti janji saya, setiap hari Senin sama Kamis itu kan ada live streaming gitu, tapi karena gangguan ya mau nggak mau saya harus manual seperti ini. Mengapa saya harus live? Karena, saya pengen update perkembangan akun saya itu secara live gitu. Jadi teman-teman bisa tahu seperti apa sih akun saya gitu. Tapi karena ada gangguan teknis ya, jadi sekarang saya rekam via Zoom, tadi nanti saya upload. Oke, langsung saja, kita lihat perkembangan akun saya. Ini ya. Oh maaf, belum saya oke. Di hari Senin kemarin saya sempat floating minus, tapi sekarang sudah mulai up di Euro Japan Yen, yang awalnya saya memprediksi harga akan naik, eee, sekarang sudah mulai bergerak naik dan sekarang sedang floating positif ya. Di tu di apa berapa nih? Kalau total saldonya sih 7.840 yen, itu sekitar $78. Kalau lihat candlenya masih bergerak naik, jadi saya masih akan pertahankan untuk, tahan, saya nggak akan saya nggak akan close karena kalau dihitung sebenarnya ini masih sedikit ya, per open posisi saya ini sekitar hanya, mmm, belum ada 100 pip dari saya open harga di harga 103,542, sekarang di 104,31. Baru sekitar 80-an pip ya. Jadi, saya akan biarkan dulu karena saya targetkan itu harus lebih di atas 100 pip. Ini berdasarkan risk reward saya yang saya kerjakan, nanti saya akan pakai video yang beda. Saya sudah janji sih, cuman saya belum ada waktu untuk membuatnya. Sekarang saya setiap hari Senin sama Kamis saya akan berusaha live dulu saja. Oke, jadi biasanya saya tuh take profit itu harus lebih dari 100 pip ya, karena stop loss saya juga sekitar 100 pipan gitu. Nah, sekarang sedang running, biarkan dulu. Tapi sebelum running sebenarnya saya kemarin sempat terkena stop loss berkali-kali ya. Tuh tuh. Karena, saya ini termasuk keburu-buru masuk market sih. Jadi memang stop loss-nya cuma sekitar 10 pipan gitu. Saya buat stop loss 10 pip itu yang di euro ya, USD Japan Yen ini saya kena stop loss 3 kali. Saya agak keburu-buru masuk pasar sih sebenarnya kalau tunggu turun dulu terus baru open sebenarnya, bisa sih cuman kemarin sepertinya saya terburu-buru. Di sini saya, kena, mmm, ini ya, apa namanya, dihajar sama market nih gitu. Di pola ini saya pikir saya udah akan trend up, jadi saya open buy lagi, stop loss-nya di bawah sini, ternyata dia masih jatuh lagi kayak gitu. Terus di sini di mana ya, di sini juga saya pakai open lagi, terus stop loss-nya kan memang saya buat kecil 10 pip kayak gitu. Saya kena stop loss, terus akhirnya kemarin, saya buat pending order, tersentuh pending order buy-nya, terus sekarang sedang mulai naik ke atas, stop loss-nya yang 2 posisi
stop loss-nya saya geser ke titik ini, biar nanti eee, nggak beban resikonya sudah kecil dan, potensi profitnya ada 3 open posisi, itu yang saya lakukan. Oke, itu untuk cara euro Japan yen sepertinya saya masih akan, saya targetkan di 104,80-an itu harus harus bisa ke area sini ya, cepat saya harus bisa ke area sini sih, menurut saya. Ya, karena baru saja break, belum lagi mau break. Kalau ini memang break-nya beneran ya bisa tembus kan, tapi kalau ini break palsu ya stop loss saya kena sih. Tapi weekly itu jarang membuat break palsu sih. Nah, ini ada strong candle, ini juga strong candle dan ini Bollinger juga masih kuat, baru aja break, harusnya sih naik ya. Jadi saya tahan dulu. Oke, itu untuk analisa di euro zaman yen. Pound sterling Japan yen ini masih, ragu saya. Kalau mau open sell sih bisa sih. Cuman di waktu itu saya ngelihat masih up gitu. Kalau mau sell sekarang bisa, sell bisa aja karena ini memang di area, support ya yang menjadi resisten ya ini. Ini memang sudah resisten sih sebenarnya, cuman belum ada pola pembalikan. Pola pembalikan di daily juga belum sempurna. Jadi, ini di 4 jam sih ada pola pembalikan gini ya. Kalau mau stop, apa namanya, sell sell sekarang dan stop loss-nya di 142.920. Sekarang harga running-nya di 142.350. Sekitar ada 60 pip. Kalau teman-teman mau open sell dengan stop loss di 60 pip ya boleh sih kalau mau sekarang, tapi, eee, saya lebih baik wait and see. Wait and see dulu ya menurut saya. Biasanya saya pakai Fibonacci retracement, open posisi, mmm, di 60. Kalau 60 kayaknya terlalu jauh. Ini weekly ya. Yang sekitar segitu ya. Oke, kalau mau sell sekarang targetnya di retracement 50 aja, boleh. Cuma nggak jelas ya, 50. Kalau saya tetap akan wait and see dulu sih. Nanti saya akan open di coba ya, area buy. Hmm?
juga ini gue nih. Teksnya di sini ya. Kayak di area 50-an ini ya, saya akan buy sih. Tapi ini bisa membutuhkan banyak waktu sih. Ya, ya area buy sih di daerah situ. Karena ini kan ada support, resisten yang ditembus jadi support kan. Di area sini jadi support. Ini area buy terbaik sih daerah situ nih ya. Saya sini di Fibonacci 50 atau sekitar di harga 13790. Sekarang di 14238 dikurangi. Berarti ketemu berapa itu? Ada 200 pipan ya. Menunggu 200 pip sih jauh juga sih sebenarnya. Kalau mau sell juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Reward rasionya juga kalau sell dengan resiko 60 pip dengan potensi 200 pip sih masuk akal juga. Cuma masalahnya saya belum melihat pola candle pembalikan gitu. Ini sih kayaknya mulai pembalikan. Bisa sih ya sell sekarang ya. Di weekly juga ada belum pembalikan gitu. Kita buat garis support resisten. Udah tembusannya itu. Kalau tidak sabar melakukan buy di area mana sih? Di area 140,62 juga bisa, cuman resikonya ini tinggi ya. Masih kita belum jelas sih, wait and see ya. Euro Euro Pound Sterling Japanese Yen, wait and see. Kalau mau sell sih boleh sih sekarang dengan stop lossnya di atas ini. Kan potensinya juga panjang juga. Oke, Euro Japan sekarang pindah ke Euro Japan Yen. Euro Japan Yen kalau mau sell sekarang ini pola bagus nih. Tapi bahaya. Bahaya, jangan ambil sell. Kalau lebih baik nunggu pola kan buy ya. Posisi buy ya. Ini kayaknya akan turun lagi sih kalau mau sekarang. Kalau memang sekedar mau open sell dengan stop loss yang kecil, ya nggak apa-apa dengan target daerah sini kan.
Di daerah sini ini Fibonacci 60 gitu, 61 ini bagus juga. Di harga 123.791. Ini area buy terbaik sih, atau target take profitnya sellernya. Tapi saya akan tunggu dulu. Saya akan tunggu buy di area sini, atau minimal di area sini lah. Tunggu pola dulu ya. Area buy, saya buat area buy gitu ya. Hmm. Area buy di situ, nanti kalau memang kandelnya sudah bentuk ke bawah, ini mungkin butuh waktu ya, beberapa hari. Jadi memang trading saya ini nunggunya cukup lama juga, kadang bisa seminggu, 2 minggu juga saya nunggu. Ini trading saya. Terus sekarang kembali ke sell selanjutnya. Aussie Japan Yen mau sell boleh nih, memanfaatkan retracement. Sell sekarang dengan stop loss 40 pip. 70, 100, 100. Ada 70 pipan ya. Tinggi, terlalu tinggi. Wah, udah terlanjur, entah ketinggalan harga. Udah ketinggalan harga kalau mau sell di area sini ya. Harga 7989 ini untuk sell, area sellnya. Dengan stop lossnya di area sini. Jangan sell sekarang, nanti kena floating. Tapi untuk jangka besarnya kan uptrend ya. Jangka besarnya kan uptrend, lebih baik buy di area sini. Saya buat lagi. Ini one weekly ya, saya buat weekly. Nggak kelihatan weekly. Coba kita buat sini. Tunggu turun dulu, tunggu harga diskon dulu baru kita lakukan pembelian ya. Gitu sih trading planning saya di pair mata uang yang saya jual belikan di Euro Japan Yen, Pound Sterling Japan Yen, Euro Japan Yen, USD Japan Yen ya tadi ya. Terus Aussie Japan Yen itu platform yang saya tradingkan. Kalau teman-teman ada request sih kita bisa analisa bareng kayak di Euro Japan Yen kayak gitu. Pound Sterling Japan Japan Yen. Maaf, Aussie USD, USD, Euro USD kayak gitu nanti kita bisa analisa bareng sih. Cuman karena saya tidak trading di situ jadi saya jarang menganalisa. Gitu aja untuk malam ini, maaf saya tidak bisa live karena kendala teknis, tapi saya sekarang langsung saya upload untuk, lebih apa ya, biar lebih cepat kalau teman-teman mau. Ya sebenarnya ini kan untuk keperluan dokumentasi saya, tapi kalau mau menjadi bahan pertimbangan, silahkan asal, kelola resiko dan kalau ada terjadi di luar kendali saya, ya semuanya di kendali saya. Apabila teman-teman ngikuti sinyal saya itu di luar kendali saya dan itu menjadi tanggung jawab teman-teman ya. Oke, seperti apa sih perkembangan? Oh, ini sedang floating lagi ya turunnya. Sebenarnya kalau lihat di USD ini
Potensi untuk turun ke sini dulu sih bisa ya. Potensi untuk apa namanya, balik harga ke sini juga sebenarnya bisa sih. Cuman saya akan tahan saja karena, eee, kadang kita itu keburu-buru close posisi malah ternyata harga masih terbang kayak gitu, dan itu membuat penyesalan. Lebih baik saya tahan dulu, biarin saja kena floating, toh juga kena floating minus juga kita juga biasa kan, kita harus belajar juga, menikmati floating positif. Kalau kita lihat di pound sterling apa kok pound sterling, apa namanya nih, MQL5-nya ya. Jadi ini kan ada equity-nya mulai membaik nih, ada ijo-ijonya tambah. Saldonya juga menambahan, awalnya kan minus, tapi sebenarnya minus saya juga baru 2% sih. Target, maksimal loss saya itu per bulan itu 5%. Oh ya, untuk bulan ini sepertinya target 10% tidak tercapai karena, trading bulan Januari ini hanya besok, dan besok kemungkinan saya belum close market karena posisinya masih bagus. Jadi di bulan Januari target 10% kemungkinan tidak tercapai, tapi saya bisa mempertahankan tidak kena kerugian di bawah masih di bawah 5% ya. Ya semoga sih di bulan 2 bisa lebih dari 10% karena, saya masih mempunyai posisi open posisi di, apa namanya, di bulan Januari, harusnya saya nanti profitnya lebih banyak di bulan 2. Ini ya, equity-nya sekarang udah mulai positif ya, udah mulai terbang ya. Drawdown saya juga baru 1% maksimal. Saya menargetkan drawdown saya tetap di 5% ya, karena memang saya loss-nya itu 5% per bulan. Oke, itu aja yang saya akan sampaikan untuk malam ini. Silahkan komen untuk bagaimana sih secara live streaming YouTube saya minta bantuan teman-teman biar kita bisa live bareng-bareng. Silahkan komen untuk bagaimana menyelesaikan masalah untuk live streaming di YouTube. Sekian dari saya untuk malam ini, kembali lagi sampai ketemu di hari Senin, bagaimana trading plan yang saya buat ini apakah, eee, sesuai sesuai rule atau bagaimana, kita lihat perkembangannya di hari Senin. Sampai jumpa, saya akhiri, wassalamualaikum, salam sukses untuk kita semua, saya akan stop ya. Selamat malam.